Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga gara-gara kesal istrinya bermain media sosial, seorang suami di Pemalang tega membunuh istrinya hingga tewas. Gubernur Ganjar Pranowo mengecam dana BLT BBM disunat di Blora. Pelaku disebut sebagai pengkhianat bangsa. Menyeruput secangkir kopi sambil menikmati matahari tenggelam di antara Gunung Merbabu dan Merapi serta menikmati pemandangan sawah yang luas. Kita ke informasi pertama. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Jogja Solo di wilayah Jogonalan, Klaten. Seorang pengendara motor terjatuh dan masuk kolong truk gandeng sehingga tewas terlindas. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Jogja Solo di wilayah Jogonalan, Klaten, terekam kamera amatir warga Rabu petang. Pengendara motor tewas mengenaskan akibat terlindas ban truk gandeng. Korban teridentifikasi bernama Vika, berusia 19 tahun, asal Ceper, Klaten. Petugas bersama warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai korban berjalan beriringan dari arah Jogja menuju Klaten. Diduga korban hendak menghindari jalan berlubang sehingga akhirnya terjatuh ke kolong truk. Sesuai dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian, masuk kolong truk di bagian gandeng belakang sebelah kiri. Korbannya kenapa terjatuh itu, Pak? Sementara dalam proses penyelidikan. Lokasi itu ada lubang jalan atau gimana itu, Pak? Kalau kita lihat dari sana memang ada lubang jalan, namun dalam penyelidikan itu masih jauh dengan lubang jalan. Polisi meminta keterangan sopir bernama Dani. Sepeda motor dan truk juga disita untuk kepentingan penyidikan. Masih dari Klaten, sebuah truk molen bermuatan 10 ton cor beton menabrak median jalan lalu menghantam pagar terminal Penggung sepanjang 3 meter hingga roboh. Kecelakaan diduga karena ban belakang pecah sehingga rem tidak berfungsi dengan baik. Lampu merah itu ada jarak 25 meter dari mobil depan saya. Saya berusaha mengerem, tapi ternyata sudah tidak mampu mengerem. Ternyata trombol ban belakangnya pecah. Jadi itu Kecelakaan membuat arus lalu lintas terganggu karena evakuasi truk dengan alat berat butuh waktu lebih dari 1 jam. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. 2 pengemudi bus ditangkap karena melakukan balap bus di Jalan Raya Solo Semarang di wilayah Ampel, Boyolali. Kedua pelaku berdalih mengejar waktu dan berebutan penumpang. Aksi berbahaya dilakukan 2 pengemudi bus di Jalan Raya Solo Semarang di wilayah Ampel, Boyolali 14 September lalu. Dari video amatir warga, kedua bus dari PO Muncul dan PO Safari bahkan mempercepat laju kendaraan saat menyalip kendaraan lain sehingga mengancam keselamatan pengendara lain. Namun polisi bertindak cepat dengan menangkap kedua sopir bus bernama Suradi dan Wijayanto. Keduanya berdalih nekat balapan bus karena mengejar waktu dan memburu penumpang. Tidak ada permasalahan apapun baik antar PO maupun pribadi. Hanya waktu jam sopir pengen cepat-cepat sampai Ngampel karena berebut penumpang, mengingat sekarang penumpang kondisinya sudah sepi. Namun polisi hanya memberi sanksi tilang dan kedua sopir membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Seorang nelayan hilang tergulung ombak besar saat menjala ikan di kawasan pantai di Kebumen.
Reporter kami Wahyu Diono melaporkan, hingga Kamis pagi, tim SAR gabungan dibantu warga menyisir pantai sejauh 2 km untuk mencari korban namun belum ditemukan. Kondisi gelombang tinggi hingga mencapai 3 meter di kawasan pantai selatan menyulitkan upaya pencarian. Menurut penjaga pantai, korban bernama Ahmad Rusdi tergulung ombak saat menjala ikan di kawasan pantai Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kebumen, Rabu petang. Penjaga pantai sempat berusaha menolong korban, namun karena ombak begitu kuat, korban tidak tertolong. Hujan deras disertai angin kencang memporak-porandakan puluhan rumah di Magelang. Sementara di Banyumas, belasan rumah terancam longsor tebing akibat sungai tergerus. Hujan deras disertai angin kencang merusak 29 rumah di 4 dusun di Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Magelang, Rabu sore. Kerusakan dari sedang hingga berat. Rata-rata atap rumah warga rusak terbawa angin. Sejumlah pohon bambu juga tumbang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama warga bergotong royong memperbaiki atap rumah yang rusak. Angin tuh dari arah sana ke sana, terus gempulungan gini. Saya keluar udah, apanya itu? Atap itu udah kabur-kabur tuh berubah. Di Kabupaten Banyumas, 12 rumah yang berada di bantaran Sungai Pelus di Kelurahan Arcawinangun kembali terancam akibat tebing longsor setelah diguyur hujan lebat. Warga diimbau segera mengungsi karena sewaktu-waktu rumah bisa terancam longsor. Upaya kami lakukan itu adalah evakuasi karena 12 rumah itu sudah terancam longsor juga. Longsor akibat urusan Sungai Pelus telah menelan korban jiwa. Seorang lansia tewas tertimbun material longsor setelah rumahnya terseret ke sungai Senin malam lalu. 6 keluarga telah mengungsi karena khawatir longsor susulan. Wahyu Diono dan Nanang Ananur melaporkan dari Kabupaten Magelang dan Banyumas. Seorang suami di Pemalang tega membunuh istrinya hingga tewas, diduga pelaku kesal lantaran korban kerap berselancar di media sosial. Warga Tanah Baya di Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang tidak menyangka Dewi Aprilianingsih menemui ajal justru di tangan suaminya Sarifudin. Jajaran Polsek Randu Dongkal langsung masang garis polisi di sekitar rumah korban. Berdasarkan hasil olah TKP dan identifikasi awal, ibu dua anak ini tewas akibat luka tusuk senjata tajam pada bagian pipi dan leher. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun meninggal dalam perjalanan. Tetangga menuturkan korban baru saja pulang dari Jakarta dengan dijemput suaminya. Selama ini korban dan suaminya terlihat baik-baik saja, namun teriakan korban dan anaknya pada Rabu siang mengejutkan tetangga. Teriakannya kencang, terus itu manggil tetangganya di situ. Pertama kali yang terdengar tangisan siapa? Perempuan, terus anak. Tangisan perempuan. Iya, nangis semua. Anaknya nangis semua. Iya. Terus kemudian Mbak gimana? Manggil tetangga satu, terus nyamperin. Kenapa nangis, terus ngambil anak. Pintunya dikunci, dalam keadaan dikunci nggak? Iya, dikunci. Biasanya sepi, terus kok hari ini ada yang ditempati itu baru pulang dari mana? Dari Jakarta. Jakarta itu? Dari pulang Jakarta. Siapa yang dari pulang dari Jakarta? Istrinya. Istrinya sama suaminya juga? Iya, dijemput. Kapan pulangnya? Kapan? Saya kurang tahu malah. Gitu. Udah. Tapi nggak pernah ada terdengar bertengkar gitu? Enggak. Sebelumnya nggak pernah? Nggak pernah. Beberapa saat berselang pelaku ditangkap polisi. Polisi masih menyelidiki motif pelaku, namun diduga kuat pelaku kesal lantaran korban bermain media sosial. Jadi tidak pernah ada keributan rumah tangga dari informasi masyarakat? Tidak ada, cuman dari informasi masyarakat menyampaikan bahwa korban bermain medsos ditegur oleh suami, dihiraukan sehingga suami marah. Gitu. Jadi seperti itu. Korban ini meninggal di lokasi atau di rumah sakit? Dalam perjalanan. Selain menangkap pelaku, polisi meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengungkap motif sesungguhnya pembunuhan ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Puluhan siswa SDMI Madrasah Ibtidaiyah di Desa Bulurejo, Mertoyu, dan Magelang keracunan minuman dan mie goreng sehingga dirawat di rumah sakit.
Sebanyak 33 siswa yang keracunan langsung dirawat di UGD Rumah Sakit Umum Tidar Magelang dan Rumah Sakit Harapan beberapa saat setelah keracunan. Para siswa rata-rata mengalami mual, muntah, dan merasakan kepala pusing. Para siswa keracunan usai menyantap mie goreng dari pedagang keliling di depan sekolah dan minum minuman jasuke, campuran jagung, susu, dan keju. Kasus ini masih ditangani Polsek Mertoyudan. Polres Brebes ungkap praktek penyuntikan tabung gas 3 kg bersubsidi ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Dari tangan dua pelaku, polisi menyita ratusan tabung gas LPG 3 dan 12 kg. Sindikat pengoplos gas LPG bersubsidi ditangkap. Mereka adalah Makmur 34 tahun warga Jati Barang dan Wandi 45 tahun warga Kota Pekalongan. Tersangka Makmur berperan sebagai pemasar gas oplosan 12 kg, sementara Wandi sebagai penyuling gas LPG 3 kg ke 12 kg. Untuk mengisi satu tabung gas LPG non-subsidi 12 kg, membutuhkan 4 tabung gas LPG subsidi 3 kg. Sehingga dengan modal Rp80.000, keduanya mengoplos gas LPG non-subsidi 12 kg dengan harga Rp200.000. Hitung selama 2 tahun yang bersangkutan menjalankan usaha ilegal ini, ditafsir negara mengalami kerugian sebanyak 1,5 miliar karena dari subsidi dialihkan ke non-subsidi kemudian dijual untuk keuntungan pribadi dari para pelaku ini. Polisi menyita 2 unit mobil bak terbuka, 100 tabung gas LPG bersubsidi 3 kg dan 30 tabung gas LPG non-subsidi 12 kg. Dua tersangka diancam pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas dan bumi dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.